di sini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang hanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibu. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir dia memiliki penyakit cacat yang timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari dia membalas domba milik tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang akur dan bijak. Walaupun ibu miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Dia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais, anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang kau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku apa permintaan ibu itu. Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan ibadah haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Apakah mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji? Terima kasih nak. Ya Allah, bagaimana cara aku membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah, sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang bagus. Biasanya orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya Uwais pergi ke pasar untuk membeli satu ekor anak sapi untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli satu ekor anak sapi yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Inni as'aluka khairan hadhihi suqi wa khairan ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzubika an usiba fiha yaminan fajratan aw safaqatan kasiratan. Uwais melihat para pedagang di pasar mencari penjualan hingga matanya tertuju kepada seorang penjual sapi. Assalamualaikum, saya ingin membeli seekor anak sapi yang sekiranya cukup dengan uang saya. Waalaikumsalam, tapi maafkan saya, mungkin hanya anak sapi kecil di sebelah sana yang bisa kamu dapatkan. Baiklah, bukan masalah. Terima kasih banyak wahai saudaraku. Terima kasih kembali. Setiap hari Uwais menggendong anak sapi itu naik ke bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukan dengan anak sapi itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Sudah gila.
ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak sapi Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga berkat latihannya setiap hari. Berat badan yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Makkah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Makkah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Jangan diampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang akan mengantarkanku ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya, seketika itu penyakit stroke yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Makkah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusan selesai, cepat pulang ya nak. Baik ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Mau sekali tapi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada 2 pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan malu dan sedih. Di satu sisi, Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya, ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Wahai Nabiullah, kemarin ada seorang pemuda yang datang mencarimu. Nah, ia adalah seorang pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk Yaman. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia ada penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda warna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit congkak. Namun atas kesolehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya sehingga tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Sejak saat itu, setiap ada kafilah atau rombongan yang datang dari Yaman, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Hai orang Yaman, apakah dalam rombongan kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Maaf Khalifah, tidak ada. Hai orang Yaman, apakah dalam rombongan kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Tidak ada. Hingga pada suatu hari, rombongan Yaman datang ke Madinah. Seperti biasa, Khalifah Umar dan Ali menanyakan apakah ada Uwais Al-Qarni dalam rombongan. Ternyata saat itu Uwais berada dalam rombongan. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat
kemudian Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Anehnya pada saat akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut untuk memandikannya. Saat mau dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengafaninya. Saat mau dikubur, sudah banyak orang yang siap menggali kuburan. Ketika rombongan hendak dibawa menuju pemakaman, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanya seorang kafir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menempatkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Ketika meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Ada seorang pengurus jenazah yang tahu akan siapa itu Uwais Al-Qarni. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, katakanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Nabi menyarankan apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Baru saat itulah penduduk yang mengetahuinya. Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni?